Terima kasih kepada Bapak Dr. Supriyadi, Dirjen Dimas Putra yang hadir pada siang hari ini. Dan berikutnya, marilah kita sama-sama mendengarkan pesan ataupun petuah ataupun cerita dari Bante Dharma Wimala. Kepada Bante kami mohon bimbingannya. Bante Arya Maitri, Kepala Wihara Ekayana Arama yang saya muliakan, para anggota sangga yang kami muliakan, Bapak Dirjen Dimas Buddha, Kementerian Agama Republik Indonesia yang saya hormati, harapan kita dan umat Buddha sekalian yang kami kasihi. Namo Samgyang Adi Buddhaya, Namo Buddhaya. Pertama-tama terima kasih kepada persamuan umat Wihara Ekayana Arama dan bersama Wihara Ekayana Serpong yang menyelenggarakan acara ini memperingati hari kelahiran kami dan tentunya mendoakan kami bisa berkelanjutannya baik dalam usia maupun dalam pekerjaannya, dalam pengabdian terhadap ajaran Buddha. Namo Buddha. Kemudian kami juga menyampaikan sedikit saja bahwa walaupun kami memilih meninggalkan keluarga, tetapi ternyata keluarga darah ya, kami mempunyai keluarga spiritual yang begitu besar ya. Baik keluarga darah maupun keluarga spiritual sangat baik pada saya, sangat mengasihi saya. Tidak ada yang jahat sama saya, semua baik. Terima kasih ya. Kenapa saya meninggalkan keluarga menjadi biksu? Bisa jadi karena sejak kecil sudah dibawa ke wihara, ikut yang namanya sekarang sekolah minggu. Lalu juga ketika jadi pemuda wihara, kami rajin lah giat belajar dharma, berlatih, meditasi, dan juga berbagi ya, membantu sangga dalam penyebaran dharma. Saya sangat mengenal para biku pada masa itu, biku-biku yang sudah cukup tua ya di masa-masa saya kecil itu ya, yang seperti orang tua sendiri. Itu banyak biku-biku yang saya kenal. Ya tentunya kami ingin membantu dan juga kami ingin belajar, berlatih dan berbagi lebih intensif, lebih purna waktu, lebih total ya, karena itu ya, masuk menjadi anggota sangga ya. Dan tentunya setelah itu kami juga punya murid-murid dan saya lihat mereka juga mengalami proses yang sama ya, pemuda wihara yang aktif sebelumnya. Karena itu pembinaan umat Buddha di wihara sejak dini dari pemuda, dari anak-anak muda-mudi menjadi hal yang penting ya kita lakukan. Satu hal lagi, kalau dibandingkan di masa lalu, kalau misalnya sekarang kalau dulu kayaknya yang datang itu mereka yang menjadi minta saya jadi gurunya, mereka ditabiskan jadi biku itu karena juga banyak baca buku dharma. Sekarang ini kan terganggu ya oleh medsos ya. Sekarang banyak tahu tapi tahunya sedikit. Kalau baca buku itu tahunya komprehensif. Dua hal yang berbeda. Karena itu saya masih selalu berusaha agar
bisa kembali ya, orang-orang bisa kembali banyak baca buku. Tolong dibantu ya, boleh minta ya, tolong bantu bagaimana orang-orang bisa baca buku. Ya kalau terus jadi biku ya bagus kan, kalau enggak ya nggak apa-apa jadi pendeta, atau Anda juga bisa berbagi di keluarga Anda. Itu yang pertama. Jadi kalau kita bisa mengembalikan lagi, dengar-dengar kan begitu. Sekarang orang mulai melihat bahwa harusnya tetap baca buku, harusnya tetap nulis, bukan ngetik. Udah mau dikembalikan lagi karena itu berbeda. Itu bisa membuat seseorang itu lebih maju ya dalam kebijaksanaan, dalam prestasi ya, akhirnya. Bukan mekanis, bukan hanya mengetahui hal-hal yang dangkal-dangkal. Selanjutnya yang ini urusan curhat ya, urusan minta tolong ya. Yang mau diminta tolong lagi setelah kita bisa membangun wihara, kita kan sudah bergerak ke arah pendidikan sekolah ya. Nah, itu tolong dibantu supaya sekolah-sekolah bisa maju. Ada yang dulu bilang, kenapa bikinnya wihara nggak bikin sekolah? Harus wihara dulu. Nah dari wihara, orang-orang yang tadi banyak buku, banyak baca buku dharma, banyak sudah terbina lewat sejak anak-anak, ikut di pemuda wihara, mestinya ada dong yang milih ke jurusan pendidikan. Mau jadi guru beragama Buddha ya, bukan guru agama Buddha. Kalau guru agama Buddha sudah sejak lama diproduksi, tapi guru beragama Buddha, calon kepala sekolah Buddhis kita nanti. Nah, kalau dia sudah makin matang, bahkan dia duduk di yayasan pendidikan kita, ya, saya masih memikirkan bagaimana bisa melahirkan guru-guru beragama Buddha yang ngajar mata kuliah lain-lain, sehingga sekolah itu benar-benar nuansanya Buddhis. Sekarang kita beruntungnya, ini sedikit lagi saja, beruntungnya ajaran inti latihan Buddhis yaitu mindfulness bisa kita terapkan dan bisa diikuti para guru yang bukan beragama Buddha, sehingga sebenarnya sekolah itu juga sudah bernuansa Buddhis karena faktor mindfulness. Tapi tentunya kita membutuhkan, apalagi kalau duduk di yayasannya nanti tokoh-tokoh Buddhis yang tertarik mengembangkan pendidikan. Sebenarnya harusnya kan orang-orang yang bergerak di pendidikan yang jadi guru itu adalah orang-orang yang paling pintar kan. Jadi orang-orang paling pintar harusnya jadi guru sebenarnya kan. Nah itu tolong dipikirkan. Ya, siapa tahu nanti punya anak yang sudah mau kuliah diarahkan, kasih tahu ke sana. Tapi yang paling bagus ya anak-anak itu sendiri yang sadar ya. Kesadaran itu dari mana? Ya dari wihara. Dari tahu bahwa satu misalnya kalau agama Buddha ajaran Dharma lebih banyak tersebar, dunia akan lebih damai. Kita juga akan lebih bahagia semua. Semoga semua makhluk hidup berbahagia, bukan cuma omongan. Lalu tadi kalau soal baca buku supaya pengetahuan dharmanya komprehensif, itu juga mencakup minat baca berarti. Bukan hanya buku-buku dharma, buku-buku pengetahuan yang lain kan kalau dalam pendidikan. Karena kita tahu kalau literasi rendah, negara, bangsa, dan agama akan lemah. Jadi upaya untuk membuat negara bangsa menjadi kuat adalah literasi harus diperkuat. Itu saja yang mau disampaikan karena ya tahun lalu saya udah cerita banyak tentang kenapa saya jadi bingung. Jadi masa diulang-ulang. Intinya begitu. Terima kasih. Namo Sampurna Budaya yang ada tambahan dikit. Saya terima kasih sama Pesamuan Umat yang mengadakan acara ini. Cuma saya tuh agak susah kalau disuruh motong kue sama motong tumpeng. Itu hal yang agak berat buat saya. Terima kasih kepada Anda.
mari kita dengarkan semangat. Kalau saya bilang tuh, kalau Bante Arya selalu penuh dengan semangat supaya kita tetap semangat. Kalau tadi Bante Wimala bercerita bagaimana prosesnya, bagaimana hari ini beliau berada di sini, gitu ya, sama-sama mendirikan Wihara Ekayana Arama, dan kemudian beliau juga bersama-sama Bante Arya Maitri selaku kakak kandung juga berada di sini. Begitu, berikutnya kami mohon Bante Arya Maitri berkenan untuk menyampaikan pesan-pesan kepada kami semua pada siang hari ini. Kepada Bante kami mohon bimbingannya. Yang kami muliakan Bante Dharma Wimala Mahathera, yang hari ini dirayakan hari berkelanjutannya, para anggota Sangga yang hadir di tempat ini yang kami muliakan, Bapak Dirjen Dimas Buddha yang kami hormati, para pandita, para tokoh-tokoh masyarakat Buddhis yang hadir pada hari ini, para pimpinan pasangan umat baik dari Wihara Ekayana Arama maupun Ekayana Serpong, para tamu undangan, upasaka, upasika, dan seluruh umat Buddha yang berbahagia. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Sebetulnya sudah cukup banyak yang disampaikan, ya. Tadi saya juga lihat doa-doa yang disampaikan dan demikian indah, dan di situ menggambarkan bagaimana harapan dan juga gambaran sosok dari Bante Dharma Wimala. Kalau saya boleh jujur, beliau adalah salah satu biksu terbaik di Indonesia. Karena saya kenal beliau 64 tahun. Orang lain boleh bilang saya kenal Bante Wimala, saya lebih kenal dulu, ya kan? Kita sama-sama dari kecil, kita ceria bersama-sama, dan kita menua bersama-sama, ya kan? Mulai sakit, mulai loyo, tapi beliau ini cinta kasihnya besar. Saya tadi dikasih nasi tumpeng, itu jatah orang diabetes. Dikit banget. Itu bukan karena beliau pelit, beliau kasih, cinta kasih, ya kan? Nggak mau kokonya ini, kakaknya ini gula darahnya naik. Jadi kalau Bante Wimala ini sebetulnya, kalau secara perguruan kita ini sepupu loh, bukan kandung, sepupu. Kalau dari silsilah spiritual, dari silsilah biologis, adik beneran. Ya, jadi saya tahu sionya ini sio macan. Saya tahu jamnya persis. Harusnya macan yang lahir pada jam itu galaknya ditampung. Tapi karena belajar agama Buddha, jadi beliau harimau yang hidupnya penuh berkesadaran, mindfulness-nya. Jadi kita ingat ketika kecil ya, sama-sama kita sekolah, kan? Sama-sama aktif di pramuka, aktif sekolah minggu, ya. Kalau di pramuka, saya pimpinan regu banteng kalau nggak salah, Bante Wimala regu bajing. Sama-sama. Kalau di sekolah kita sama-sama berangkat, pulang sama-sama.
Saya punya mama ini yang bawa mobil, antar kita sekolah, jemput kita sekolah. Kalau hari Minggu, kita sama-sama sekolah Minggu. Kalau hari Sabtu, kita sama-sama pramuka. Jadi mobil tuh penuh sama tongkat bambu pramuka itu loh. Ya lucu lah ketika itu ya. Kemudian kita sama-sama aktif. Bante Wimala ini bisa dibilang termasuk yang mewarnai perkembangan agama Buddha, khususnya di lingkungan Budayana. Beliau termasuk konseptor aktivis di sektor PMVBI. Juga waktu saat awal pembentukan kembali atau penyegaran kembali Majelis Udayana Indonesia. Dan beliau juga pernah menjadi Ketua Umum atau Mahanayaka dari Sangga Agung Indonesia. Jadi perjalanan hidup beliau ini sudah diisi dengan sesuatu yang sangat berarti. Pernah sekolah di Fakultas Elektro, pernah sekolah di Fakultas Ilmu Komunikasi, dan terakhir belajar ilmu filsafat di UI. Kalau soal buku, itu udah makanan beliau setiap hari. Ya. Beliau ini walaupun usianya masih 64, tapi seperti orang zaman dulu, jam 8 udah tidur. Bangunnya 2:30. Ya, jadi kalau misalnya Anda lihat jam 11 itu udah mulai loyo, karena bangunnya terlalu pagi. Dan satu hal yang sangat saya kagumi, setiap hari beliau pasti akan mengisi kehidupannya itu dengan memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Semua adalah demi perkembangan agama Buddha. Bukan hanya urusan wihara, tapi juga urusan pendidikan, urusan penerbitan dan sebagainya. Sudah berapa ratus buku dari penerbit Karania, penerbit Dian Dharma yang beliau turut andil sehingga akhirnya dapat memberikan manfaat bagi orang banyak. Bagi saya pribadi, Bante Wimala adalah konsultan. Kalau saya misalnya banyak hal-hal yang saya kurang paham, saya pasti tanya beliau. Beliau adalah ketua yayasan yang membawahi sekian banyak wihara dan juga mempunyai sekolah-sekolah dan sebagainya. Jadi bisa dibilang saya ini sudah puluhan tahun juga bekerja untuk Bante Wimala. Dia ketua yayasan kan. Saya bekerja, saya bantu sekaligus bodyguard. Harapan kita Bante Wimala bisa panjang usia. Semoga ide-ide cemerlang beliau dapat terus dikembangkan, dapat diimplementasikan dalam kehidupan ini, dan semoga dari tangan Bante Wimala ini juga kita punya perkembangan agama Buddha dapat terus maju berkembang. Minggu depan kita wisudi ya, wisudi. Jadi satu kesempatan baik karena beliau juga menjadi salah satu guru wisudi. Ya, jadi yang belum wisudi daftar. Ya, jangan lupa kita harus berani menyatakan tekad saya berlindung pada Buddha, Dharma, dan Sangha. Kemudian juga jalankan 5 sila. Kemudian kita juga sama-sama mengetahui pada hari ini yang duduk di tempat ini cukup nyaman kan, tapi
Tapi coba Anda lihat yang duduk di samping, di lantai 2, di lantai 3, ya kan? Karenanya yayasan berencana akan membangun satu gedung Ekayana di depan. Ya. Mudah-mudahan itu memberikan kenyamanan bagi kita semua, sehingga ketika kita membuat satu acara, kita bisa langsung tatap muka, nggak nonton lewat layar, nggak lewat televisi dan sebagainya. Mudah-mudahan semuanya dapat berjalan lancar, dan juga mohon dukungan Anda semua ya. Semoga bisa cepat. Mudah-mudahan kita masih bisa sama-sama meresmikan. Ya. Demikian apa yang ingin kami sampaikan, dan marilah kita sama-sama di dalam hati kita mendoakan semoga kehidupan Bante Dharma Wimala pada kali ini benar-benar berguna, bermanfaat bagi dirinya, bermanfaat bagi orang banyak, dan beliau cepat mencapai pencerahan. Selamat siang. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya.